Anjing. Anjing Maksudnya bener-bener anjing? anjing. Warna hitam. Anjing bener apa Anjing anjing? bener. Orang saya ngeliat si masnya nih yang bewokan di tengah hutan sendiri. Dari kami berlima, yang bewokan itu cuma saya, Bang. Oh. Pas saya nunduk, di belakang saya itu, kata dia ada yang jaket oranye. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel gue The Bill TV. Kali ini gue bakal ngebahas nih tentang pengalaman horor seseorang. Pengalaman dia yaitu tentang pendakian gunung. Rio, panggilannya Rio Donald. Rio Donald. Oke. Terima Iya kasih bang, ya. iya bang. Kalau boleh tahu nih abang, Rio tinggalnya di mana bang? Kebetulan saya tinggal di Depok, Bang. Di Depok. Kerja apa kuliah bang? Saat ini saya sibuk bekerja aja. Saya lihatnya ke sana ya. Ya bebas dah. Bebas ya. Gitu. Oke. Saya ini sekarang sibuk bekerja aja sih, Bang. Bekerja, oh gitu. Ngerokok nggak apa, Bang? Silakan bang, silakan. Saya mulai tadi ngerokok nih. Nah ini bang, kan maksud saya undang ke sini kan buat bercerita gitu. Saya dengar-dengar nih abang suka daki gunung. Bukan denger-denger, itu betul. 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 Kalau denger-denger itu masih abu-abu, Bang. Oh gitu. Tapi saya memang pendaki senior. Kalau saya boleh nanya nih bang, pendakian pada saat gunung apa nih bang? Yang pernah abang alami kejadian paling horor, paling mistis? Selama saya mendaki gitu. Iya bang. Oke, jangan ketawa dong, Bang. Bakar rokok dulu ya. Kira lama juga abang nih. Oke. Singkat cerita, itu waktu saya di tahun 2018, Bang. 2018 tuh abang kuliah apa gimana tuh? Nah, kebetulan saya masih berkuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta Selatan. Jadi kami bersama, saya pribadi bersama 5 teman saya itu. Teman kampus semua tuh bang? Teman kampus semua, kebetulan satu fakultas juga. Dan satu orang itu, dari kami berlima, ada satu orang yang adik kelas lah. Adik Tapi kelas. dia ngikut sama kami gitu. Cuma memang dari kelima ini semuanya memang hobi naik gunung. Tapi untuk sampai ke puncak Mahameru itu baru 3 orang dari kami berlima. Yang udah pernah, yang udah sampai puncak. Jadi tinggal termasuk abang tuh? Oh, saya belum. Oh belum. Saya baru mau mulai. Oh iya. Iya. Jadi saya berlima, itu tinggal 2, Bang. Saya kebetulan yang belum pernah sama adik kelas saya. Adik kelas. Untuk kami akhirnya memutuskan untuk oke, jalan-jalan yuk gitu. Akhirnya kita sepakat yang menjadi tujuan kita dari awal itu adalah Mahameru. Mahameru. Gitu. Dia termasuk gunung tertinggi yang iya. Seven Summit bukan sih bang? Itu dia termasuk gunung tertinggi di Pulau Jawa. Seven Summit Iya, itu bukan? Semeru. Ah iya iya. Semeru sih enggak, Bang. Oh. Abang yang bener lah. Iya. Saya kan bukan pendaki bang. Saya takut. Saya mau tanya, abang nih siapa sih? Yang benar. Udah bener bang. Ya, jadi Iya. singkat cerita, liburan semester udah deket, akhirnya kita beli tiket. Waktu itu naik kereta kebetulan kita dari stasiun Senen itu kita libur 1 minggu. Harusnya sampai 1 semester waktu itu liburan. Jadi kita bener-bener yang lama gitu bang di Malang. Sampai akhirnya kita beli tiket, naik kereta dari Pasar Senen. Itu siang nyampe Malang kan agak jauh ya dia. Dekat-dekat Surabaya situ. Agak malam lah. Akhirnya nyampe di stasiun Malang tuh nama stasiunnya, aduh saya lupa itu nama stasiun Malang. Ya pokoknya ada satu stasiun. Pokoknya stasiun Malang ya, dah. Pemberhentian di Malang khusus di kotanya. Kita juga doyan sepak bola Indonesia gitu bang. Oh iya. Disambut sama teman-teman supporter dari Malang. Udah 1 malam itu akhirnya kita mulai pendakian. Jadi abang tuh udah sampai langsung mendaki, maksudnya kira-kira jam berapa tuh bang di base camp bang? Saya nyampe di Malang itu malam, terus nginep pagi. Paginya saya langsung charter angkot. Jadi dari 5 teman saya ini ada satu yang memang dia sudah 7 kali ke Semeru. 7 kali ke Semeru. Iya, karena udah ini banget ya. Juga dia. Kecil anaknya bang, kecil. Tapi masa segini bang? Ini kecil banget ya. Kecil banget. Ya lebih
tinggi saya lah. Iya. Nah, dia itu udah sampai 7 kali dan bersama kami itu pendakian dia ke-7 ke Gunung Mameru. Jadi ibaratnya ya pengalaman untuk mendaki di Semeru Lebih- mah oke lah ya. Lebih jelas dia, lebih mantep, lebih apik. Timbang abang ya. Enggak juga sih. Oh iya. Ke Kalau Semerunya kayak gitu. bang, abang kan mau pernah bang. Akhirnya kita jalan, diantarlah kita ke desa Ranupani. Ranupani itu checkpoint 1 Itu ya. checkpoint pertama kali itu kita untuk ngurus simaksi berapa lama, dan kenapa kita mengarah ke Semeru karena kalau pandangan saya bang, kalau di Gunung Jawa Barat itu memang dekat kalau kita di Jabodetabek, cuman biayanya itu kadang nggak masuk di logika bang. Bisa satu orang bisa 400.000 sendiri, padahal masih Untuk daerah Jawa biaya, Barat untuk mahal. biaya apanya tuh kira-kira? Simaksinya, Simaksinya. penginapannya. Iya, sedangkan kalau kayak di Jawa itu kita masih murah, masih ada yang 15.000, 7.000 Iya. gitu. Kenapa bisa beda gitu bang ya? Saya kurang tahu juga, saya bukan orang alam ya, bukan Iya. TNGP gitu kayak Kali Taman maksudnya- Nasional Gunung Pangrango. Maksudnya dapat apa gitu dari pemerintah apa sih biasanya tuh? Akhirnya kita berlima berdoa dulu tuh segala macam, urus kayak kita bakal 4 hari 3 malam nantinya ngurus segala macam. Akhirnya oke, ACC, udah kita berdoa, akhirnya kita jalan lah bang, mulai pendakian pertama saya di gunung itu. Iya. Sama yang adik kelas saya itu. Iya. Jalan sama-sama sampai tiba di pos 1. Pos 1 itu ada warung, ya warung di gunung lah bang, maksudnya Ya. jual-jual kayak gorengan segala macamnya gitu. Akhirnya kita berhenti. Emang kita termasuk pendakian yang gak buru-buru gitu bang, Santai lah ya. santai. Yang penting Iya, kita iya. semuanya nyampe segala macam. Itu kalau kira-kira jarak yang ditempuh dari awal base camp ke pos 1 Itu kita dari Desa Ranupani nyampe ke pos 1 itu kita bisa, saya jalan itu jam 12 lah katakan. ya Itu nyampe jam 2:30, 3. jam 2 atau sampai setengah 3 lah ya. 2:30 sore. 2 jam lebih dikit Ya, lah ya. 2 jam lebih. Iya. Landai, Santai. tapi memang agak muter karena dia kan muterin bukit gitu bang. Jadi kita jalan di pinggir. Sampailah kita di pos 1 ngobrol, ngeteh. Udah kayak mau hujan, akhirnya yaudah yuk bebenah jalan lagi, masih ada pos 2 dan sebagainya macamnya. Jalan sampai pos 2, berhenti di warung cuman kayak sebatang. Habis itu jalan lagi karena di pos 1 kan kita udah kayak makan gorengan. Lamanya di pos 1. Cuma maaf bang, waktu pas lagi udah mau nyampe pos 2 emang pendakian saat itu rame nggak nih orang lagi ngedaki? Nah, pendakian saya saat itu kebetulan itu saya, kalau katanya sih masih ada di belakang, masih ada. Pokoknya pas saya itu tuh sekitar 5 pendaki lah. 5 pendaki Cuma bukan pendaki 5 lagi orang ya, naik. Iya, bukan 5 orang ya, maksudnya 5 regu. 5 Ah. regu di belakang kami. Cuma emang karena kami santai dan kami selama dari pos 1 sampai pos 2 kami jalan, kami emang ngitungin, oh ini regu pertama berarti masih ada 4 regu. papasannya ya. Gitu. Berarti masih ada 4 regu yang sama-sama menuju ke atas. Oh, udah oke. Akhirnya sampai pos 2 ketemu tuh bang, bener ada. Ayo mas, iya masih jauh. Iya masih mas, udah semangat. Gitulah biasa lah. Kalau ketemu sama pendaki akhirnya mereka jalan segala macem. Nah dari pos 2 ke pos 3 itu saya waktu itu ketemu sama Firsa Bersari. Firsa Bestari. Oh iya, Ya, saya tahu. Sering sa- nonton itu saya. Sering ya? Sering Nah, nonton. itu sama juga, itu pendaki pertama dia di Gunung Semeru. Oh iya, itu pendakian pertamanya dia tuh, Iya, vlog pertamanya dia Itu, juga. jadi tapi Iya, keadaannya saya mau naik, dia mau turun. Abang mau naik, dia mau turun. Iya. Cuma papasan berarti. Papasan. Kami itu ketemu di pos 3 mau ke pos 4 lah. Iya, kalau nggak salah ke pos 3 mau pos 4. Nah, dari awal saya jalan dari tiap pos itu selalu bang ada warung. Setiap posnya ada warung. Setiap posnya. Nah, warungnya tuh buka semuanya. Nah, saya itu nyampe dari pos 2 ke pos 3 itu udah mau maghrib lah bang. Pos 2, pos ketiga itu udah mau maghrib. Dari pos Jam 1 3 lah aja katakan jam lah. 3 lah taruh ya. Oh 3 jam dong, Iya, lebih lama berarti lebih lama. jarak tempuhnya. Dan lebih lama lagi itu kalau dari pos 4 ke Ranukumbolo. Itu yang paling lebih lama. jauh lagi? Bisa 5 jam kayaknya. Bisa 5 jam. Bisa 5 jam. Oh, Akhirnya habis maghrib itu kami masih di trek habis maghrib. Habis maghrib.
Ikut Hari. minum dulu, bentar Iya, bang. minum Minum dulu. Saya juga udah haus juga bang, baru ngobrol bentar doang. Gorengan belum ada. Belum ada ya? Hmm. Mantap nih, cakep besok gorengan. Mm-mm. Tim-timnya nih suruh bang. Iya. Ini Nah. yang nonton nih ya. Kan yang nunggu-nunggu episode selanjutnya nih, saya usahain datengin narasumber yang kompeten. Oh iyalah bang. Iya, aduh. benar ya. Dan ini ya siapa namanya nih? Sponsornya. Sponsor, ya. Iya, apalagi bininya Duta nih kalau nonton nih. Sponsornya boleh nih ya. Boleh, boleh, boleh. Iya. Lanjut bang, tadi bang, apa mana bang? Saya sampai di pos 4 itu sekitar setengah, ya abis Isya lah. Habis bisa. Iya, saya di pos 4 tuh abis Isya kalau nggak salah deh. Pokoknya ada yang dari pos 3 ke pos 4 tuh sebentar lah, nggak terlalu jauh. Ya 1 jam lebih lah. Tapi emang kita udah mulai speed tuh bang, karena hari udah mulai Makin gelap, malam. makin Ya, gelap. takutnya kalau gelap aja sih nggak apa-apa. Cuma kalau gelap disamain bareng hujan, kita yang repot. Iya. Apalagi Gitu. malam ya, hujan malam Malam. ya, ngeri juga sih ya. Akhirnya kita mulai gas dari abis Isya dan kami sampai di Ranukumbolo itu malam hari jam 10. Itu semuanya udah rame, orang pada buka tenda. Bagus. Oh, tapi emang disuruh lo pada di sana tendanya itu di Ranukumbolo itu? Ranukumbolo. Oh. Ranukumbolo itu checkpoint kita untuk nenda. Tenda. Oh iya. Petua-petua dari yang di pos itu bilang kalau seandainya ada jaket oranye sama jaket merah itu jangan diikutin. Kalau oranye itu dia orang Swiss yang hilang di tahun 2012. Ternyata mereka udah konfirmasi, bahkan udah konfirmasi ke, saya kurang paham maksudnya ke negara Swissnya bahwa orang itu memang udah hilang. Tahun berapa tuh? 2012 kalau nggak salah hilangnya. Sampai 2015 itu belum ketemu. Sampai Abang naik 2018. Sampai saya 18 itu belum ketemu, Belum ketemu. juga. Makanya Berarti pikiran 6 tahun tuh sana berarti ya. udah meninggal mungkin. Oke, 2 jaket itu kuning sama oranye. Kuning sama oranye. Kuning sama oranye saya ingat. Suatu akhirnya saya ngecamp kan di tenda itu karena malam kami sepakat untuk buka tenda kan. Buka tenda ya biasalah bang, anak muda buka tenda ya kan. Ngopi, ya minum-minum penghangat badan, jamu temulawak semuanya. Jam 11 itu kita mulai melanjutkan perjalanan. Itu setelah Ranukumbolo itu kita langsung dikasih yang namanya Tanjakan Cinta. Tanjakan Cinta. Nah, Ya, saya pernah dengar tuh. Kenapa dinamain Tanjakan Cinta? Karena itu bener nanjak banget bang. Nanjak udah gitu mitosnya kalau kita pendaki nanjak itu kita ngomongin seseorang yang kita sayang, yang kita suka. Kita sebutin tuh bang selama ngedaki di Tanjakan Cinta itu. Nanti katanya kalau turun, ya katanya ntar jodohnya, misalnya kayak abang nyebutin nama saya misalnya. Rio. Ntar turun kita berdua pacaran. Paham nggak maksudnya? Mitosnya gitu. Iya. Sampai akhirnya Gue nyebutin siapa ya? Ya, kalau Nama abang artis nyebut perempuan palingan. oh iya. Tapi nggak tahu kalau dia hilap ya kan nggak ada yang tahu. Ya kan? Iya. Nah sampai akhirnya saya itu sama teman-teman udah tuh daki dari mana Tanjakan Cinta itu turun ke Arcopodo kalau nggak salah. Jalan tuh udah mau sampai sore, terus saya gas langsung. Oke itu saya gas terus itu bang. Berhenti cuma kayak ngerokok sebatang, gas lagi. Jalan minum bentar, nggak ada yang kayak kita bikin kopi segala macam, enggak. Lah makan kagak? Ngemil di jalan bang. ngemil Kebetulan jalan. kami semua kayak satu orang megang kayak entah itu gula merah, madu atau coki-coki di sakunya sendiri masing-masing Iya. gitu. Jadi ya udah. Tapi waktunya minta istirahat, ya udah istirahat. Nggak bisa, udah ntar aja depan nggak bisa. Karena emang ini kan terbilang trek yang sangat kacau gitu bang, pendakian ini. Akhirnya udah saya sampai di Kalimati itu juga. Kalimati itu checkpoint terakhir bang. Kalimat itu checkpoint terakhir nih. Maksudnya singkat cerita aja ya, dari Arcopodo itu saya ngebut segala macam. Nyampe di Kalimati itu saya jam 8:30 malam. 8:30 malam. Apa jam 10 gitu saya lupa. Ya pokoknya jam 9 sampai jam 10 dari malam nih. Malam tuh. Nah di situ kami buka tenda. Ada gapura Oh, ada tulisannya. gapura. Nah gapura itu pembatas antara Kalimati dengan jalan menuju puncak. Jadi semua orang yang mau menuju puncak Mahameru, checkpoint terakhirnya di gapura itu. Semua peralatan Semua tenda apa ditaruh kalau di dibawa Kalimati. itu adalah Kalimati ya. Gitu.
Jadi kita naik ke atas mungkin bawa air, Iya, cemilan, iya, tas-tas bener. kecil gitu bang, nggak bawa carrier yang besar-besar. Lagi bawa koper, Wah. repot. Iya juga, Iya, benar. makanya. Benar. Sampai akhirnya itu jam 11 kami semua rembukin, karena kalau emang mau gas langsung kan capek, karena kalau summitnya itu setahu saya dari teman saya ini, dia bilang harus jam setengah 12 kita udah mulai jalan. Setengah 12 malam. Iya. Biasanya kan yang saya pernah dengar mah nih jam 4, jam 3 mulai ini kan summit. karena emang hitungannya 5 kali kita ngelangkah itu berasa baru 1 atau 2. Karena dia turun lagi kali ya. Tanahnya gembur. Iya. Akhirnya kita Benar. sepakat untuk ya udah nginep sehari, kita bener-bener kuatin fisik segala macem. Besok malam baru kita daki, langsung summit. Oh ya udah oke. Akhirnya kita nginep dulu di Kalimati 1 hari itu. Tidur sampai besoknya kita masak-masak segala macem, nyanyi-nyanyi segala macem. Sampai tiba waktunya malam hari, saya tidur kan. Teman saya masih ada yang, ya maksudnya saya memang dari awal tujuan saya emang pengen mendaki sampai atas gitu bang. Pengen banget sampai puncak. Sebelum saya naik pun saya olahraga, jogging, emang latih fisik saya gitu bang. Kebetulan dulu kan saya atlet juga, ya kan? Atlet ini boxing. Boxing kebetulan, cuman nggak pakai teknik. Jadi main tubruk aja gitu. Paham nggak saya? Ya ada teknik sipil, kalau nggak pakai teknik sipil doang. Sipil doang kayak gitu sama, bener. Ya begitu, pinter nih. Sampai akhirnya pas malam jam 10 dibangunin sama teman-teman saya. Ayo siap-siap, prepare semuanya, siapa yang mau muncak. Oh saya langsung tanpa ditunjuk, tanpa nyari apa bang? Rokoknya di mana ya? Oh itu saya. Asik nih, nggak bener nih. Sampai akhirnya saya langsung menyodorkan diri saya, ayo gue mau muncak. Siapa yang temenin gue? Saya pikir kayak berlima segala macem. Kan saya mendaki 5 orang, saya pikir 5-5-nya mau muncak. Ternyata dikerjain bang. Kerjain gimana? Yang 3 kagak mau karena udah pernah, katanya capek. Iya. Kan kepalang tanggung, dia udah nyampe, ya kan? Saya tanya ke adik kelas saya, dan kebetulan yang belum pernah tuh saya berdua sama adik kelas saya bang. Saya tanya, ini kita doang berdua. Iya bang, terus gimana? Lu udah pernah belum? Belum bang. Abang udah pernah? Belum juga. Lah ini gimana ya? Saya bilang, udah nyampe sini bang. Yaudah bang, gas saya. Yaudah Bismillah. Yaudah Udah. Akhirnya berdua nih. Berdua doang tuh bang. Akhirnya berdua, tapi alhamdulillahnya nih bang. Selama perjalanan dari awal saya mendaki sampai saya di Kalimati, alhamdulillahnya kami semua selalu diberkati di jalan. Nggak ada aneh-aneh segala macam. Sampai akhirnya waktu menunjukkan pukul 11 malam, saya udah prepare segala macem, ya layaknya pendaki bener-bener, bawa tripod, ya kan, buat tumpeng segala macem. Akhirnya teman saya berjanji kayak, yaudah, lu berdua daki, kita rembukin dulu kan sama tim, lu berdua daki. Kalau memang lu berdua nggak tahu, bukan kalau memang, ini kan emang bener kita berdua nggak tahu, ya kan, belum pernah. Nanti gue titip sama regu lain, jadi lu boleh join, kata dia gitu. Oh nggak usah lah, udah gue berdua aja. Serius nggak apa-apa ya, ya udah, lu mendaki berdua, tapi gue pastiin besok kalau lu udah turun dari puncak, di bawah lu nggak perlu ngapa-ngapain lagi, pokoknya selama dari atas sampai bawah lu makan enak. Lu turun semua udah tersedia dari semuanya makanan. Kebetulan ada teman saya yang emang kalau di gunung masaknya kacau bang. Masakan ini. Wah, enak banget kayak di rumah dah masakannya ada tuh satu orang. Gue juga punya teman bang itu kalau ke gunung, ke bukit, masakannya wah kacau bang. Ngacanya campur-campur, jadi kagak enak. Kalau itu ngaco bener, kalau itu ngaco bener, bukan ngaco enak ya. Apa sih namanya, garlic ya? Dikasihin kembang kol, kasihin rumput. Nah sampai akhirnya kita berlima berdoa kita berdoa semoga maksudnya pendakiannya lancar, aman dari atas sampai bawah, nggak boleh aneh-aneh segala macem. Ya udah tuh akhirnya ya namanya anak muda bang, saya saat itu bawa minuman keras lah, cuman nggak keras banget, bawa intisari, ya kan, buat ngangetin badan gitu. Sama temen-temennya, intisari sama temen-temennya gitu. Intisari sama temen-temennya. Ya paham dah temen-temennya. Puspita. Iya. Ada saya Puspita. Indah. Sampai akhirnya
Ya udah saya pamit sama teman-teman saya itu di jam 11:30 malam. Saya ingat 11:30 malam. Akhirnya saya berdua jalan, baru mau mulai itu Bang. 11:30. Start. 11:30. Pas saya berdoa itu udah ada regu yang udah mulai jalan duluan. Saya berdua tuh Bang jalan ngobrol, dan kebetulan saya berdua kan bawa speaker kecil, tapi emang kan peraturannya nggak boleh besar-besar kan. Jadi emang buat kita berdua aja yang dengerin. Saya jalan, mau mulai muncak tuh jalan dulu. Masih dikasih landai itu Bang, cuma lama-kelamaan kayak mulai kaki ketemu dada. Jadi ibarat katanya kita kayak bener-bener kayak begini gitu Bang. Kan ngap juga, ya kan. Tenaga saya udah mulai kekuras tuh Bang saat itu. Udah bener-bener kayak capek, ya Allah. Nah itu saya mulai ngedaki itu, dan kebetulan udah ada regu yang jalan tuh Bang, naik ke atas. Kira 1:30 itu saya berhenti di salah satu trek, dan itu ada anjing. Maksudnya Bener-bener anjing warna hitam. Anjing bener apa Anjing bener warna hitam. Tunggu tuh Bang, itu anjing bener itu kan jaraknya kan itu jauh Bang. Itu saya nggak paham, pokoknya ada anjing warna hitam dan saya itu lagi bersandar di salah satu pohon tumbang. Jadi kayak saya lagi duduk di situ, dan nah kebetulan teman saya ini berhadapan-hadapan nih Bang sama saya nih berdua nih begini, tapi posisinya kayak agak jauh lah, cuma posisinya kami berhadapan nggak bersampingan gitu. Akhirnya kami beristirahat, dan kalau saya Bang selama pendakian itu saya headlamp nggak pernah mati, jadi mau istirahat pun saya tetap hidup. Tapi saya selalu kayak warnain klip gitulah kayak sepeda. Terus saya nunduk, pas saya lihat ke bawah tali sepatu saya copot. Akhirnya saya nunduk lah Bang, layaknya orang benerin tali sepatu. Nunduk begini, dan ternyata kata adik kelas saya, diem doang, dia nggak ngomong sih. Maksudnya dia ngeliat kayak pas saya nunduk, di belakang saya itu kata dia ada yang jaket oranye lewat itu yang saya tadi bilang di awal. Yang dibilang ada jaket oranye dan jaket kuning. Kuning apa? Oh dia ngeliat dua. Nah dia ngeliat. Waduh merinding Bang, tuh semua merinding Bang. Dua-duanya. Cuman dia nggak bilang saat itu. Dia cuma kaget. Terus dia yakinin saya kalau Bang, udah ya Bang, lanjut lagi pelan-pelan aja Bang. Oh ya udah. Tapi cerita kan langsung itu? Dia nggak cerita. Oh nggak cerita? Nggak cerita. Akhirnya saya jalan lagi pelan-pelan. Akhirnya jam 3:30, jam 3 lah kalau nggak salah. Itu saya udah mulai di tempat yang benar-benar sangat menguras energi segala macam. Mulai benar-benar pendakian yang sesungguhnya gitu, finalnya lah. Karena udah puncaknya di atas mata saya, wah ini dia nih. Ini yang harus saya sampai nih. Akhirnya saya ngedaki di situ mulai. Selama saya ngedaki, benar-benar itu Bang capeknya minta ampun. Kita udah ngangkal 5 kali, tapi masih di situ. Ngedaki, akhirnya saya berhenti benar-benar pas posisi begini Bang. Jadi saya berhenti lagi begini, saya langsung balik badan begini, saya ngeliat ke bawah itu Masya Allah indahnya, ya kan. Maksudnya saya ngeliat ke bawah, banyak lampu-lampu pendaki yang lagi pada mau naik juga ke puncak. Jadi rame, dan ternyata ada yang jauh-jauh warnanya, segala macam tuh kan, maksudnya lampu-lampunya, kok ada yang paling jauh. Akhirnya saya istirahat bentar, mulai lagi daki. Berdua sama teman saya tuh, posisinya aja kami, kadang dia di bawah, nggak mungkin kalau dia di bawah saya Bang. Karena yang saya takutin, kalau saya ngedaki salah, batu bisa jatuh, nanti malah buat dia jadi celaka. Karena kayak film 5 cm itu kan, batunya pada jatuh dari atas, akhirnya di bawah ada yang kena, sampai akhirnya mengakibatkan mereka meninggal. Itu yang saya nggak mau. Makanya saya berdua sama teman saya itu sejajar. Walaupun kadang dia di bawah saya begini atau dia yang di atas saya begitu. Tapi kami berdua nggak saling berjauhan. Pertama kali saya sampai nginjekin itu, saya nggak memang capeknya itu luar biasa capek. Tapi saya langsung netesin air mata, bener-bener kayak wah ini tertinggi di Pulau Jawa, dan saya bisa buktiin gitu kalau saya bisa sampai situ. Walaupun kami berlima tapi cuma berdua yang gol. Terharu itu. Saya berdua kayak makasih sama adik kelas saya kan, kayak lu udah selama perjalanan nemenin sampai akhirnya kita ke puncak, kita berdua doang, terima kasih segala macem. Jangan nangis Bang. Lipat tadi yang kira banget. Saya turun itu lari Bang,
Naiknya abang bayangin, dari jam 12 saya naik, turunnya saya cuma 1 jam. Naiknya dari jam 12 sampai jam setengah 6, turunnya saya 1 jam. Saya bingung. Kan tinggal melorot doang kan? Iya sih, makanya saya mikir, tinggal melorot Iya, doang iya, ini dah. iya. Saya benar-benar yang lari bang, 200, Iya. Tapi frot. aman tuh lari tuh bang. Alhamdulillah aman, kebalik-kebalik. Sampai akhirnya saya turun, udah ngelewatin yang rute yang bener-bener tanah gembur itu. Heeh. Perut biasa, Mulai. setor tunai pagi-pagi, ya kan. Ya. Nah, di situ saya keliru. Kelirunya Karena di situ ada 2 jalur bang, ke kiri sama ke kanan. Kalau saya ke kiri, itu masuk yang namanya blank 78 apa 76 gitu. blank 78. Nanti lihat deh, blank 78 atau blank 76 gitu. Ntar kita tampilin gambarnya apa tuh blank 78 ya. Nah, kalau menurut pendaki-pendaki lain, orang yang salah masuk situ udah pasti meninggal. Namanya aja udah blank ya kan. Karena rata-rata banyak yang meninggal di situ bang. Saya keliru tuh bang di situ. Ini saya lewat mana? Tadi saya berangkat dari mana? Untungnya ada satu pohon gede yang diikat tali putih. Itu menjadi patokan saya tuh bang. Karena malam itu saya ngelihat pohon itu. Jadi akhirnya saya turun kok nggak salah ke kanan nih. Ingat gitu Ingat karena itu. pas Akhirnya, malamnya saya ngeliat pohon itu ya. Pohon diikat tali putih akhirnya balik ke situ dan Nah, balik situ akhirnya alhamdulillah saya ngikutin jalan situ berdua, alhamdulillah saya aman berdua. Pas lewatin situ masih sakit perut tuh bang, akhirnya ketemu pendaki yang baru turun juga kan. Saya bilang, bang kalau mau buang air besar ini, oh di sana aja pak. Bang kalau bisa jangan sembarangan kata dia. Maksudnya nanti bersihin yang rapi, jangan kotor lah ibaratnya. Namanya kan di gunung kita nggak pernah tahu. Oh iya bang siap. Akhirnya udah bang nggak kuat. Akhirnya saya buang air juga. Kret. Selesai lah. itu lagi mencret itu kalau bunyinya Bang. begitu mah. Iya juga ya, Lagi mencret Iya, salah Bang. makan itu. Sampai akhirnya saya turun itu sampai di bawah jam 9 lah bang, saya nyampe ketemu anak-anak saya, teman-teman saya tuh. Oh jam 9 pagi udah sampai dah Udah nih. sampai di bawah. Iya. Saya turun, saya teriak, saya lari. Senang banget tuh ya. Mereka sampai pada bilang kayak, wah lu keren, lu turun secepat ini. Gua naik waktu kesini, gua turun nggak pernah sampai pagi kayak gini. Dia ngeliat saya yang udah compang-camping, berantakan segala macam, kayak wah, sampai ada teman saya yang nangis kayak, wah lo keren lo berdua, lu nggak tahu apa-apa tapi lu nggak mau ikut rombongan segala macam. Saya makan segala macam, pokoknya udah disediain lah bang sama teman saya karena janji pas malam itu kan. Lu udah tinggal makannya dah, lu nikmatin pulangnya turun dah. terima beres. Kita di bawah yang bakal masak buat lu nanti kalau lu turun. Wah ternyata bener tuh bang. Oh udah kemas-kemas nih semua tenda rapi, semua turun dah nih semua. Itu saya turun dan rencana itu, pokoknya saya langsung turun tuh. Rencana memang kita nggak mau bermalam lagi di Ranukumbolo. Jadi kita harus turun mau sampai jam berapapun, oke kita harus turun. Singkat cerita saya nyampe di Ranukumbolo itu jam 8:30 malam apa jam 8 gitu. Ranukumbolo sekitar jam 8 sampai Ya, jam pas 9. keadaan turun ya bang. Dan ternyata di situ ada teman-teman saya juga bang dari kampus, tapi adik-adik kelas yang baru mau naik. Iya. Tapi saya senior-senior udah pada turun. Cuma abang nggak tahu nih kalau teman kampusnya ada senior, adik-adiknya pada ke gunung juga. Nggak tahu pada ke gunung, ketemunya pas di situ. Wah lu ternyata sini. Bang, tambah lagi lah semalam. Oh udahlah turun lah, kata saya begitu ya kan. Itu saya mulai start dari Ranukumbolo itu jam 9 bang. Hanya tinggal rombongan saya yang turun. Maksudnya yang kloter sebelum-sebelumnya udah turun duluan. Udah turun. Nggak ada yang sampai habis maghrib. Atau mereka emang maghrib udah deh gue pada camp lagi Memilih aja untuk bertenda lagi, Iya. baliknya besok pagi. Tapi saat itu yang turun duluan cuma rombongan kami dari Jakarta. Nah dari semua cerita itu di sini titik di mana kami berlima diuji. Turun dari Ranukumbolo kami lewat satu jembatan merah kalau nggak salah. Dan dari awal kita dikasih tahu sama porter ranger segala macam lah, petua-petua situ. Kalau kalian lewat itu biasakan ucap assalamualaikum untuk orang muslim, shalom untuk non muslim. Berarti permisi. Dan secapek apapun kalian di situ, jangan pernah kalian berhenti di jembatan itu. Kalau mau jarak merah tadi tuh namanya. kalau mau berjarak paling jauh 1 kilo lah, 1 kilo 2 kilo paling jauh. Jangan kalian berhenti di situ. Oh ya udah. Akhirnya pas saya turun, teman saya yang ada kelas saya ini yang muncak sama saya, itu kayak kakinya kesleo gitu bang. Pas sebelum saya mau lewatin jembatan itu, akhirnya yang kita ingat, oh jangan di sini. Majuannya udah assalamualaikum, udah lewat. Itu malam tuh bang, kita lewat akhirnya jarak 1 kilo baru kita berhenti. Kita berhenti, ngeres, istirahat. Cuma lampu nggak ada yang mati, kita ngerokok.
Dan tiba-tiba ada seorang perempuan, abang bisa bayangin, seorang perempuan ya nggak tinggi-tinggi banget lah, tapi penampilannya penampilan pendaki, tapi yang udah kotor, sepatunya diikat di tas, dia cuma pakai sendal, tapi kotor, tapi cantik. Tiba-tiba di saat kami lagi istirahat di trek berlima itu, dia langsung bilang, boleh saya ikut rombongan kalian? Dia langsung ngomong begitu bang, dia nggak ada assalamualaikum, dia nggak ada apa, dia langsung ngomong kayak gitu, boleh saya ikut rombongan kalian? Di situ kami berlima langsung spontan, kepala semuanya langsung ke tanah, karena kan headlamp di sini, kita langsung begini, pas lihat, oh napak, Ngeliat kaki. ngeliat kaki, karena cewek di malam hari sendiri nggak ada rombongan, karena jarak dari Ranukumbolo ke Jembatan Merah ini itu udah lumayan jauh bang. Ya sekitar 1 kilometer tadi. Iya, ya. lebih bang, lebih dari 1 jam lebih lah. Logikanya kalau dia nyusul sendiri, ini perempuan hebat dan dia nggak pakai lampu. Nah, itu dia tuh. Agak pakai lampu lagi. Itu dia. Lah kalau orang normal sama perempuan rata-rata kan takut ya, Takut, apalagi Bang. jalan sendiri malam kagak pakai Udah lampu pasti di takut. hutan. Udah pasti takut bang. Terus pikiran Abang Rio nih sama teman-temannya, mikirnya nih udah perempuan bener apa udah kemana-mana nih? Nah, itu dia. Ditambah dengan kondisi fisik kita yang udah mulai melemah, kita semua udah pada capek. Ibaratnya udah nggak banyak bercanda kayak kita awal waktu jalan lah. Saya turun itu, saya langsung bilang, saya orang pertama karena posisinya saya yang paling belakang, bukan belakang banget sih, ada teman saya yang udah 7 kali. Dia datangnya dari belakang, dari arah jembatan. Ngejar, iya, dari arah jembatan. Setelah kami semua lewat jembatan itu, dia ngejar, trak, lihat set, udah saya tanya, coba Bon, tanya Bon. Oh ya udah, saya tanya, mau kemana Mbak? Saya mau turun, kata dia gitu. Nah, rombongannya kemana Mbak? Saya nggak tahu, saya mau turun sendiri, rombongan saya masih pada di belakang, kata dia kayak gitu. Terus saya bilang, Mbak dari mana? Saya dari Malaysia, kata dia gitu. Bahasanya memang Melayu. Melayu. Oh. Saya bilang, Mbak kenapa bisa ngejar kami? Mbak dari mana? Tadi saya di Ranukumbolo, saya tanya sama pendaki yang lain, katanya ada rombongan 5 orang dari Jakarta yang turun malam ini. Dan kebetulan dia baru turun, makanya saya kejar, saya ikutin kalian. Oh ya udah Mbak, tapi saya bilang, saya yang wakilin teman-teman saya kan, saya bilang, kami ini semua kan laki-laki. Takutnya kami nggak bisa mengimbangi fisik Mbak. Jadi kalau di jalan Mbaknya capek atau apa, bilang aja biar kami berhenti. Kalau capek bilang capek Mbak, kalau enggak gas terus, biar kita jalan terus. Karena ini waktu udah semakin malam. Dia mau ngikut kita Bang. Dan teman saya yang sering ke Gunung Semeru ini, dia bilang, Mbak, posisinya Mbak ketiga dari depan ya, jadi berenam dong. Kan saya berlima, ya kan? Dia bilang dia nggak mau. Tapi dia maunya di depan saya Bang. Di depan abang tuh, abang posisinya di mana? Saya kelima dari belakang. Jadi 5 saya keempat tuh. Nah pas nambah dia, jadi teman saya orang terakhir nih. Saya baru banyak. Sepanjang jalan Bang, kita semua dari yang bercanda jadi semua situasi tegang. Diem hening tuh pada. Diem hening. Karena mungkin daripada feeling nih orang masih agak yakin ya. Karena saya berlima memang temen lama Bang. Jadi kami semua ini tahu mental satu sama lain. Jadi waktunya panik, wah pasti semua panik nih. Begitu jeleknya. Sampai akhirnya jalan berjajar ke belakang nih Bang. Headlamp saya nggak ada ke kiri kanan. Saya selalu ke bawah begini. Dalam hati saya kalau tiba-tiba dia terbang, ini saya cuma bisa nangis. Pas saya senter begini dia terbang gitu tiba-tiba, wah saya nangis deh. Akhirnya dia ngikut rombongan kita, dari jembatan itu kita masuk ke pos 4. Di pos 4 ternyata ada satu warung kebuka. Bukan kebuka, maksudnya warungnya buka di malam hari. Yang jaga itu bapak-bapak tua. Saya bingung Bang, malam hari warung masih buka. Coba deh ini kan pos 4, pos 3 paling ada juga. Atau pos 2 atau berikutnya sampai bawah paling buka juga karena pos 4 aja buka nih. Feeling saya apalagi begitu. makin bawah Apalagi makin bawah kan seharusnya semakin dekat sama desa kan. Akhirnya Bang ini yang paling sangat menegangkan buat saya. Di saat saya nyampe di pos 4 itu, kami semua termasuk si cewek itu beristirahat sebentar, saya didatengin sama penjaga warung. Karena teman saya ini nanya ke penjaga warung, Pak,
kemarin pas saya mulai mendaki hari Jumat itu kok warungnya buka, tapi bukan bapak, si istri kebetulan kan ibu kan. Enggak ah, saya mulu kok di sini, kata si bapak tua itu gitu. Orang saya ngeliat si masnya nih yang bewokan di tengah hutan sendiri. Dari kami berlima yang bewokan itu cuma saya bang. Si penjaga warung itu bilang kayak gitu. Wah, Sendirian. katanya saya sendirian tengah hutan, sedangkan saya nggak pernah keluar dari kelompok. Wah, itu menjadi tanda tanya besar tuh bang. Teman saya langsung diem karena dia juga dengar. Langsung, ah ini nggak beres nih. Akhirnya kita bebenah kayak udah jalan aja dah. Pas kita mau jalan, si cewek itu bilang kayak sebentar lagi. Maksudnya saya masih Capek lah. masih capek lah, ibaratnya kasih waktu saya sebentar lagi lah kasarnya kayak gitu. Oke, akhirnya 5 menit lah siap-siap, akhirnya udah jalan tuh bang, jalan lagi dengan formasi yang sama, jalan nyampe pos 3 warungnya tutup bang. Itu saya diem langsung, itu udah capek segala macem, sampai akhirnya sampai di titik dimana perempuan itu minta untuk buang air kecil, ditemenin dong sama yang temen saya yang udah pernah 7 kali ini nih. Mbak mau saya temenin? Oh nggak usah, saya sendiri aja. Memang selama dia ketemu kami itu nggak pernah dia banyak ngomong, dia ngomong hanya seperlunya aja, kayak kalau nggak penting dia nggak bakal ngomong, atau dia nggak ditanya dia nggak bakal nanya gitu. Ada kali bang kita bakar rokok sampai 2-3 batang, samsu 2-3 batang kan rasa-rasanya kayak sejam. Iya. Ya kan, rokok abang aja glamor coba, Ini mau satu babak. 45 menit Iya. udah ketahuan ya kan. Iya. Cuma nggak ada temennya rokok begini. Bener Iya. samsu doang. Sampai akhirnya orang Malaysia ini memutus maksudnya buang air kecil sendiri, tapi teman saya tetap mantau dari jauh. Yang teman saya ini yang satu orang ini kok sampai bang setengah jam di knock. Agak udahan juga. Akhirnya teman saya 3 orang itu nyamperin, bener-bener dicari di belakang warung dan dia nggak ada bang. Pikir saya sih positifnya sama anak-anak kayak, oh udah mungkin dia duluan kali, tadi aja dia bisa nyusul kita. Cuma jamnya itu waktu itu jam berapa tuh Pokoknya bang? belum sampai jam 12. Cuma kalau kita mikir dia mau jalan sendiri kan jam segitu kan. Nah, cuma positifnya saya sama teman-teman yang lain, mungkin dia udah ngejar saya dari Ranukumbolo sampai ke jembatan itu udah lumayan 1 kilo lebih lah. Keberaniannya dia tuh bagus gitu. Tapi yang saya khawatirin karena dia tuh nggak ada headlamp, nggak ada pencahayaan bang. Iya. Handphone aja mati. Tapi dia sempat ngeluarin handphone apa gimana bang? Dia bilang semua komunikasi itu mati, nggak ada tempat dia buat Iya. ngecas segala macem. Sampai akhirnya kita memutuskan udah tinggal, kayaknya udah nggak beres nih. Udah akhirnya kita turun tuh bang. Pas kita mau jalan dari pos 3 warung tutup itu ada 2 anjing tiba-tiba muncul. Dia anjing hitam sama bukan yang putih. di atas Bukan, itu bukan beda. ada lagi. Anjing warna hitam sama putih. Wah, saya makin tanda tanya dong. Ini nggak beres nih. Sepanjang jalan dari pos 3 setelah kami berpisah sama perempuan itu kita sama sekali nggak ada yang ngobrol segala macam, dan kita kayak nggak ngerasain capek. Jadi kayak udah yuk, gue pengen nyampe bawah. Gimana pun caranya gue harus nyampe bawah. Gue nggak mau kalau lama-lama di sini. Turun lah segala macam, lewatin pos 2 ternyata warungnya tutup bang. Saya turun jalan lagi sampai pos 1 warungnya tutup juga, dan anjingnya 2 itu masih ngikutin saya sampai pos 1 dari pos 3. Setelah dari pos 1 mau sampai ke Desa Ranupanenya, tempat dimana kita mulai simaksi daftarin diri, anjing 2 itu ninggalin kami satu tim berlima. Pas saya lihat udah mau nyampe, wah udah tuh bawah desa tuh udah mau nyampe nih. Oh ya udah alhamdulillah. Akhirnya bang, pas saya turun dari pos 1 mau ke Desa Ranupani, di tempat simaksinya itu rame orang. Kami berlima turun. Saat itu yang saya ingat cuma bisa alhamdulillah puji Tuhan saya sampai, walaupun waktu itu saya nyampe jam 12-an bang, malam. Wah itu saya langsung didatengin sama porter atau rangernya gitu. Wah itu saya berlima bener-bener diomelin. Oh perkara yang abang itu harusnya maghrib nggak boleh lanjut. Itu nggak boleh ada pendakian sampai selarut itu. Setahu saya ya, karena dia yang langsung negor saya. Mungkin banyak orang yang simaksinya lewat, misalnya harusnya turunnya Sabtu, ternyata dia turunnya Senin. Itu kan nanti bayarnya di bawah gitu. Akhirnya pas saya lihat, ya maaf mas segala macam, pak maaf segala macam sampai akhirnya di kerumunan banyak orang, saya masuk ke dalam aula gitu, ternyata rame, ada yang nangis segala macam. Saya bilang ada apa ini? Ternyata dikasih tahu ini ada daftar orang hilang, dan ternyata ada baru itu hilang orang-orang Malaysia.
Kami berlima naruh tas, ngeliat dong ke mading gitu bang, ke papan. Dilihat ada muka-muka orang hilang, dan ternyata bang ada perempuan yang ikut saya itu masuk di daftar hilang itu, dan dia udah 1 minggu nggak ditemuin. 1 minggu. 1 minggu bang, 1 minggu di daftar itu. Saat dia porternya bilang orang Malaysia itu dia berapa belas orang, diantaranya itu ada 5 yang 3 ditemukan tapi ditangani sama medis karena mungkin fisiknya segala macem. Yang 2 lagi benar-benar hilang sampai belum ditemuin, dan 2 diantaranya itu, 1 perempuan ini itu yang sama kami waktu malam itu bang. Itu pas saya ngobrol sama porternya, mereka kaget semuanya karena bukan saya pribadi, teman-teman yang 5 juga tahu kalau kita sama perempuan itu. Itu saya langsung lemes banget, sampai akhirnya ada satu kakek-kakek engkong-engkong lah ibaratnya, itu nyamperin saya sama teman-teman. Ternyata ada teman saya 1 orang itu bang, langsung kayak interaksi, tiba-tiba ngomong bahasa Jawa, padahal dia orang Sunda. Tapi tiba-tiba dengan luasnya dia ngomong bahasa Jawa sama kakek-kakek itu di tengah keramaian orang yang lagi ngeliat, wah ini yang pada hilang bla 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 bla. Kakek-kakek nyamperin kami, tiba-tiba teman saya itu kalau nggak salah bahunya dipegang gitu sama tuh kakek-kakek, ngomong bahasa Jawa, sampai akhirnya dia kayak langsung pingsan gitu. Tapi sempat diskusi dulu gitu. Sempat diskusi tapi percakapannya pakai bahasa Jawa. Dan teman saya ini orang Sunda asli, Sunda asli, nggak bisa bahasa Jawa, bener-bener ngobrol. Habis itu dia kayak langsung pingsan. Ada kali kayak 1 jam lebih lah, baru dia siuman. Baru saya tanya, kakeknya itu nggak ninggalin pas dia pingsan, dia tetap sama kita semua di situ. Saya nanya kayak, kenapa pak ini dia? Oh ternyata dia, teman saya ini bang, ketempelan dari, maksudnya bukan kasarnya ketempelan lah, ada yang ngikutin dia lah dari pos 3 semenjak cewek itu hilang sampai bawah gitu bang. Tapi abang cerita nggak nih sama apa sih namanya ranger di sana? Saya cerita pas ketemu sama, pas kita berlima ngeliat foto itu di mading, apalagi yang kita lihat 2 orang hilang itu, yang 1 itu terlibat sama kita, perempuan itu. Saya cerita, dia itu ketemu saya di setelah jembatan merah itu dari pos 4. Dia katanya ngejar saya itu sama tim dari Ranukumbolo. Kami memutuskan untuk berhenti karena ada dari tim kami yang benar-benar kakinya kesleo. Ranger itu nggak percaya karena ngobrol ke saya doang. Makanya saya panggil teman-teman karena teman-teman juga ngerasain hal yang sama. Akhirnya kami cerita semuanya yang kita alamin di jalan itu, sampai perempuan itu ninggalin kita juga kami cerita semuanya. Akhirnya tanggapannya si ranger ini udah pada diem semuanya. Itu makanya menurut saya selama saya ngedaki itu sih paling kayak wah gila nih. Tapi pendakian sebelumnya mah aman-aman lancar jaya lah ya. Diganggu mah pasti, cuman kalau yang kayak terlibat kontak langsung wujud gitu kan, kita kan panik juga. Tapi kalau bilang napak bang, napak ya. Napak. Nggak yang kayak gimana, nggak terbang, nggak kayak gimana napak ya. Tapi yang pentingnya mah pendakian aman. Abang tadi tuh yang penting tuh nggak di hutan sendirian, kagak ke apa tadi namanya, blank apa tadi namanya? Blank 78 tuh. Balik inget lagi tuh teman-teman, kalau yang mau ke Mahameru hati-hati tuh pas turunnya blank 78, jangan ke situ deh ya, hati-hati. Udah abang ceritanya, makasih banget abang Rio. Sama-sama bang. Udah mampir ke channel YouTube The Bill TV. Sukses bang ya, amin bang ya. Soalnya channel udah 4 tahun lebih bang kita bangun bang. Di cerita ini saya percaya sih bang, ini rame nih. Insya Allah bang ya. Rame pada hujan kayaknya. Ya gitu aja buat para penonton channel The Bill TV. Semoga bisa ngambil hikmahnya dari perjalanan pendakian Gunung Mahameru Bung Rio. Sebenarnya teman saya, teman kantor. Jangan lupa di like, subscribe, komen, nyalain apa namanya lonceng biar kagak ketinggalan setiap The Bill TV upload video-video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhenti, ngeres, istirahat. Cuma lampu nggak ada yang mati, kita ngerokok. Dan tiba-tiba